Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Hidup Ambon. Sebelumnya, saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah, yang sementara menyaksikan komsel online malam hari ini. Saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan, tetapi ada satu bagian firman Tuhan yang membuat kita bergairah, bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata di Mazmur 126, yang pertama dia berkata seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Haleluya. Dengan sukacita Allah, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh, amin Tuhan. Lidah kita dengan sorak-sorai. Dari awal sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan amin, haleluya, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Dari awal sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan, sambil bersukaria bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, amin. Lidah kita dengan sorak-sorai yang
diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah. Kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia bertahta atas penyembahan kita saat ini. Sama-sama kita buka hati kita buat Tuhan. Biarkan Tuhan hadir dalam hati kita, menjamah hati kita. Semua kita angkat tangan kita buat Tuhan. Biarkan Bapa menyentuh kita. Rindu, lapar, haus akan Tuhan, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Allah ada di tengah-tengah kita, berkarya, berkuasa, bertahta. Surga bumi menyembahmu, alam semesta menceritakan kebaikan-Mu. Haleluya. Glory hosana bagimu. Ajaib Engkau Tuhan, agung dan perkasa. Ditinggikan, diagungkan Engkau. Layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan Engkau Bapa. Oh, mari semua umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyaksikan kebesaran, kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Alam semesta, amin Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan kita sembah Tuhan. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan, dipuji, disembah Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Namamu besar Tuhan, kami menyembahmu. Tinggikan Engkau Aba Bapa, kudus, kudus Engkau, suci Engkau. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Allahku, Tuhanku semesta alam, sujud menyembahmu.
Biarkan Tuhan berkuasa atas hati kita saat ini. Haleluya. Kita terus menyembah Bapa. Kita nikmati kebesarannya, nikmati keajaibannya, nikmati kebaikannya yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami agungkan. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu Bapa. Oh, amin. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbus. Sekali lagi dengan lembut sama-sama nyanyi. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbun, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbun, namamu besar, namamu besar terbun, namamu besar, namamu besar termulia. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami tahu satu yang pasti bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Selalu ada upah bagi setiap kami yang meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan sekarang kami mendengar Tuhan bicara bagi kami. Kami tahu firman-Mu menguatkan kami. Kami tahu firman-Mu memberikan pengharapan baru bagi kami. Kami tahu firman-Mu menghibur kami, dan janji-janji-Mu selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kuduskan kehidupan kami, dan kami siap untuk terima firman Tuhan. Kami siap untuk terima kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini pembacaan kita terambil dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12 bagian A. Wahyu pasal 3 ayat 12 bagian A. Berbunyi demikian. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Puji Tuhan. Pengajaran Komsel di malam hari ini saya beri judul Kekuatan Pilar Gereja. Sama-sama kita katakan. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah bangunan terdiri dari 3 struktur yang membentuk bangunan itu sendiri, yaitu struktur bawah di dalam tanah, struktur tengah, dan juga struktur atas. Struktur bawah berada di dalam tanah yang kita kenal dengan istilah fondasi. Struktur tengah adalah slope, dinding, dan kolom. Sementara struktur atas adalah ring, kuda-kuda, dan atap. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu elemen struktur bangunan bagian tengah yang dalam istilah arsitektur kami sebut kolom. Tapi masyarakat awam mengenalnya dengan istilah tiang penyangga atau pilar. Sama-sama kita katakan pilar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Jemaat Philadelphia merupakan salah satu dari ketujuh jemaat yang diwahyukan Tuhan kepada Rasul Yohanes saat ia berada dalam pengasingan di Pulau Patmos. Kepada masing-masing jemaat, Tuhan tidak segan-segan menyatakan celaan dan pujiannya. Namun jemaat Philadelphia ini tergolong jemaat yang baik atau bagus, di mana bersama-sama dengan jemaat Smyrna, mereka adalah jemaat yang bebas atau lolos dari kecaman atau kritik dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah jemaat yang hanya mendapat pujian dari Tuhan, tetapi tidak ada teguran dan celaan bagi mereka. Ketujuh jemaat yang tercatat di kitab Wahyu ini berbicara tentang 7 tipe jemaat atau gereja Tuhan yang ada di dunia saat ini. Meskipun jemaat Philadelphia adalah satu-satunya jemaat yang tidak memperoleh celaan dari Tuhan, namun Tuhan tetap menjanjikan sebuah imbalan, yaitu menjadikan mereka sebagai soko guru di bait suci Tuhan, yaitu apabila mereka menang atas setiap rintangan yang mereka hadapi dalam pelayanan mereka. Sekarang kita lihat apa itu soko guru. Nah, soko guru dalam bahasa Yunani disebut stulos, dalam bahasa Ibrani disebut amud, adalah tiang atau pilar atau penopang yang utama dari bangunan yang biasanya terdapat pada tengah-tengah bangunan atau di bagian penopang bangunan yang sangat penting demi tegak dan kuatnya sebuah bangunan. Sekali lagi saya ulangi, demi tegak dan kuatnya sebuah bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan ingin setiap jemaatnya menjadi soko guru, tiang penyangga, tiang penopang, penyokong atau pilar di dalam bait suci, di dalam gerejanya. Bangunan apapun, baik rumah tinggal, gedung, menara, termasuk bait suci atau gereja, memiliki tiang penopang di dalamnya, sehingga bangunan-bangunan tersebut dapat tegak berdiri dengan kuat dan kokoh. Dan Anda adalah tiang-tiang itu. Anda adalah pilar itu. Allah ingin menjadikan Anda pilar, tiang penyokong yang kuat di dalam gerejanya. Katakan, saya adalah pilar gereja. 1, 2, 3. Saya adalah pilar gereja. Amin. Sekarang kita lihat bagaimana sih caranya agar pilar atau tiang penopang itu dapat berdiri kuat dan kokoh. Sekali kita akan belajar bagaimana caranya agar pilar atau tiang penopang itu dapat berdiri kokoh dan kuat. Yang pertama, agar supaya tiang atau pilar itu berdiri kokoh, yang pertama tiang itu harus terhubung dengan pondasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memulai penjelasan saya ingin bertanya kepada Anda. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda melihat sebuah tiang atau pilar di dalam struktur bangunan gereja yang berdiri tanpa adanya pondasi? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap tiang dalam bangunan harus terhubung dengan pondasi, tidak bisa tidak. Pondasi dan tiang atau pilar merupakan unsur kekuatan di dalam sebuah bangunan yang tidak bisa dilepas pisahkan. Bedanya adalah pondasi tidak kelihatan oleh mata karena letaknya di dalam tanah. Sedangkan tiang penyangga atau pilar itu kelihatan oleh mata. Nah, kekuatan sebuah pondasi itu dapat dilihat dari besarnya tiang atau pilar yang berdiri tegak. Dan ini sangat menarik. Kita adalah tiang atau pilar itu, dan pondasi kita adalah firman Allah dan doa. Ingat, pilar selalu terhubung dengan pondasi. Jadi syarat pertama, jika Anda ingin jadi tiang atau pilar dalam gereja, Anda harus terhubung dengan firman Allah dan doa. Katakan buat orang samping kiri kananmu, terhubung dengan pondasi. Puji Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak terhubung dengan firman Allah dan doa tidak akan pernah bisa berdiri tegak, percaya saya. Orang-orang yang tidak pernah meluangkan waktu untuk beribadahkan Tuhan di gereja dan komsel tidak akan pernah mampu berdiri tegak. Saya kasih tahu Anda jemaat Tuhan, orang-orang yang sering meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan dan berdoa saja hampir-hampir tidak kuat berdiri tegak. Apalagi yang tidak pernah sama sekali ke gereja, yang tidak pernah sama sekali ke komsel, yang tidak pernah sama sekali punya waktu teduh pribadi dengan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Allah adalah pondasi kita berdiri. Dan pondasi itu berisi tentang janji Tuhan, tentang kabar sukacita ketika kita sedang berduka, berisi tentang pengharapan ketika kita sudah putus asa, berisi tentang kekuatan ketika kita merasa tidak berdaya. Kita hidup karena Tuhan berfirman. Kita juga bisa berdiri karena Tuhan berfirman. Hidup matinya kita, kuat dan berhasilnya kita, sembuh dan makmurnya kita, itu karena perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan kita semua untuk meluangkan waktu dengan Tuhan lewat pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi dari poin pertama ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa menjadi pilar artinya menjadi pribadi yang tertanam di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Jemaat Philadelphia merupakan jemaat yang mau bekerja bagi Tuhan. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang benar-benar takut dan mengasihi Tuhan. Hal ini diwujudkan dengan melihat kemauan mereka untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah kesibukan mereka dan di tengah-tengah penganiayaan dari jemaat iblis yang mengaku diri sebagai orang Yahudi dan membenci orang-orang Yahudi. Melalui perjuangan mereka yang gigih ini, Tuhan memuji pekerjaan mereka. Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu," di ayat yang ke-8. Nah, di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka selalu memuliakan Tuhan. Baik sebagai pedagang, baik sebagai budak, mereka tetap memuliakan Tuhan. Nah, melalui ini saudara, kita dapat tahu bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan menilai dan memantau dan juga memuji setiap pekerjaan kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai yang ke-15 berbunyi demikian. "Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Sudah lihat, kita tidak dapat mengklaim diri kita sebagai jemaat yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan jika kita tidak pernah terlibat dalam pelayanan. Kita tidak dapat mengklaim diri kita bahwa kita ini mengasihi Tuhan jika ketika ada sedikit rintangan untuk datang beribadah ke gereja, kita tidak berangkat ibadah. Kita tidak berhak mengatakan diri kita mencintai Tuhan jika pada kenyataannya kita lebih memilih pekerjaan kita daripada datang beribadah di rumah Tuhan pada hari Sabat. Mengasihi Tuhan tidak cukup hanya di bibir saja Bapak Ibu, tetapi juga perlu dipraktekkan dan diwujudkan. Katakan diwujudkan, katakan dipraktekkan. Perlu kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang sudah kita perbuat untuk Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Cinta dan kasih kita yang sudah kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah merugikan hidup kita. Justru ada imbalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja bukan tentang bangunannya, tapi tentang persekutuan, tentang orang-orang di dalamnya. Katakan buat diri sendiri dulu, saya adalah gereja. 1, 2, 3, saya adalah gereja. Sekarang katakan untuk orang di kiri kanan Anda, kamu adalah gereja. Sebuah gereja akan sangat kuat apabila orang-orang di dalamnya tertanam dengan pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang kuat. Itu sebabnya sangatlah penting untuk seseorang tertanam di gereja lokal yang pengajarannya alkitabiah. Sekali lagi saya katakan, gereja lokal yang pengajarannya alkitabiah. Katakan alkitabiah. Kalau Anda kuat, kalau Anda berhasil dan sukses dalam karir, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan pendidikan Anda, itu karena Anda terhubung dengan firman Allah. Itu karena Anda berhasil mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan Anda. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri, Bapak Ibu. Ingat, Anda bisa berdiri tegak, kuat, kokoh sebagai pilar, itu karena Anda tertanam dengan pengajaran firman Allah yang adalah pondasi Anda berdiri.
Gereja yang tidak kuat tertanam dengan pengajaran yang alkitabiah akan dengan sangat mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sekali lagi, kalau saya menyebut gereja, berarti saya sedang berbicara tentang orangnya ya, bukan bangunannya. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang saya lihat, GKI Hidup Ambon sangat kuat dengan pengajaran firman Tuhan. Ini merupakan warisan dari Bapak rohani kita, dari orang tua rohani kita, almarhum Pastor Joni Sumaida. Yang setuju katakan ya. Semua pergerakan pelayanan di gereja ini Bapak Ibu, bahkan sampai kepada rumah tangga, karir, bisnis, dan pendidikan jemaat pun harus bergerak secara alkitabiah. Itu yang kami lihat saudara. Itu prinsip gembala kita. Karena almarhum Bapak Gembala tahu persis, itulah kunci kemenangan, itulah kunci keberhasilan. Yohanes 5 ayat 7 sama-sama kita baca. Yohanes 5 ayat 7 sama-sama kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Anda ingin sukses, Anda bisa terima kesuksesan. Anda ingin pintar, Anda bisa terima kepintaran. Anda ingin sembuh, Anda bisa sembuh kalau Anda melekat, Anda tertanam, Anda punya fondasi adalah firman Allah. Saya terlalu yakin bahwa gereja ini akan terus berkembang dan akan mencapai visi Tuhan lewat almarhum Bapak Gembala. Kenapa? Karena pilar-pilar dalam gereja ini sangat kuat dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sudah almarhum Bapak Gembala tanamkan dan akan terus-menerus semakin kuat. Siapa pilar-pilar itu? Anda dan saya. Katakan buat orang di samping kiri kananmu, kamulah pilar itu. Amin. Oleh sebab itu, jangan keluar dari pengajaran firman Tuhan. Teruslah setia berdiri sebagai pilar di gereja ini. Dan kita akan sama-sama menuai apa yang sudah almarhum Bapak Gembala kita tabur semasa hidup pelayanannya. Haleluya. Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya pilar itu mampu berdiri kokoh dan kuat? Yang kedua, pilar itu harus mampu menyokong beban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ilmu arsitektur ada dua jenis beban yang dapat mempengaruhi struktur bangunan, yaitu beban dari dalam bangunan itu sendiri, seperti manusia, bahkan benda-benda di dalamnya, dan juga beban dari luar bangunan, seperti angin, hujan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, tiang atau pilar mempunyai tugas untuk bisa menahan atau menyokong setiap beban dan meneruskannya ke dalam tanah. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Pertanyaan menarik adalah, menang terhadap hal apa? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil, jemaat Philadelphia juga menemukan persoalan, rintangan, tantangan yang bisa saja membuat mereka mundur dari iman mereka. Tapi justru Allah sangat memuji jemaat ini karena ketekunan mereka. Mereka mampu mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, jemaat Philadelphia terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya Tuhan menganjurkan mereka untuk terus memegang erat apa yang kalian miliki. Siapa yang berhasil menang dalam melewati tantangan atau rintangan, siapa yang berhasil menang dalam melewati persoalan, mampu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan walau dihantam badai, mereka inilah yang akan dijadikan pilar di dalam bait suci Allah. Jadi menjadi pilar artinya menjadi pribadi yang kuat dari segi karakter. Ini yang kedua saudara. Menjadi pilar berarti menjadi pribadi yang kuat dari segi karakter. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gereja yang tertanam dalam pengajaran yang kuat adalah gereja yang punya karakter ilahi yang kuat juga. Tadi kita sudah belajar poin yang kedua, supaya sebuah pilar dapat berdiri tegak adalah harus mampu menyokong beban. Nah, beban itu berbicara tentang persoalan. Beban itu berbicara tentang tantangan, rintangan dalam hidup ini, khususnya dalam pelayanan. Anda dan saya adalah pilar dalam umat Tuhan. Tapi hanya pilar dengan bahan dasar yang kuatlah yang dapat bertahan menyokong semua beban. Dan untuk dapat bertahan menjadi pilar atau tiang penyokong di dalam gereja, dibutuhkan orang-orang
yang punya karakter khusus. Karakter khusus ini adalah ibarat bahan di dalam pilar itu, saudara, yang mampu berdiri kuat. Karakter khusus seperti apa? Satu, kasih atau cinta, mudah mengampuni dan tidak mendendam, mengasihi dengan ketulusan. Yang berikut karakter apa? Kerendahan hati antara satu dengan yang lain. Yang berikut karakter apa? Kebaikan, murah hati, berbelas kasihan terhadap yang lemah, disiplin dalam beribadah dan lain-lain, ketulusan dalam menolong dan mengerjakan apa saja untuk Tuhan, ketaatan, penghormatan, penundukan diri terhadap otoritas di dalam gereja, kesetiaan terhadap gereja dan tanggung jawab pelayanan, kesatuan, mencintai kerukunan di dalam gereja, kekeluargaan yang erat. Ini saudara, orang-orang yang punya karakter seperti begini yang mampu menjadi pilar, menjadi tiang yang kuat. Tapi faktanya adalah banyak gereja-gereja runtuh hanya karena pilar atau tiang penyangganya tidak mampu menopang dan menahan beban yang masuk. Tidak semua pilar bisa berdiri tegak, Bapak Ibu, dan mampu menyokong beban yang dipikul. Tidak. Hanya pilar yang terbuat dari bahan-bahan yang kuatlah yang mampu menahan setiap beban yang masuk. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang kuat dari segi karakterlah yang mampu menopang atau menyokong pelayanan dalam gereja. Orang-orang yang tahan banting, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dengan persoalan yang dihadapi, dan lain sebagainya. Nah, GKRI Hidup Ambon, kita akan dapat bertahan menopang pelayanan di gereja ini hanya jika kita kuat berdiri tegak sekalipun badai datang menghadap. Gereja sangat membutuhkan para pemenang untuk menjadi pilar-pilar yang mampu berdiri tegak untuk menopang atau menyokong visi Gembala Sidang. Jika itu Anda, Tuhan ingin pakai Anda. Tuhan ingin pakai Anda, Ibu Saudara. Sebuah kehormatan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Imbalan yang luar biasa dari Tuhan. Jika Anda berdiri menjadi tiang-tiang gereja yang mampu menopang pelayanan ini, menopang Ibu Gembala dan juga Pastor Ewing sebagai tim caretaker. Mari kita berlomba-lomba terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya visi ini segera terlaksana bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan untuk orang samping kiri kananmu, jadi pilar. Amin. Hari Minggu kemarin Pastor Ewing sudah sampaikan bagi kita tentang DNA GKRI Hidup Ambon. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin ke depan kita akan ngomong tentang DNA GKRI Hidup Ambon lebih detail lagi dalam Bible Study. Mungkin ada program-program baru yang nanti akan kita lakukan supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui dengan jelas tentang GKRI Hidup Ambon. Nilai-nilai yang sudah almarhum Bapak Gembala tanamkan untuk kita sudah disampaikan oleh Pastor Ewing kemarin. Dan sebagai pilar untuk menyokong pelayanan gereja ini, kita harus berdiri mengenakan nilai-nilai rohani yang sudah almarhum tanamkan untuk kita. Dan saya mau bilang buat Anda, kita pasti bisa. Jadi katakan buat orang di samping kiri kananmu, kita pasti bisa dengan penuh antusias. 1, 2, 3, kita pasti bisa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita menopang Ibu Gembala dan juga Pastor Ewing sebagai tim caretaker Gembala untuk sementara waktu ini. Kita berdiri sebagai pilar untuk menopang pelayanan ini. Kita semua harus bisa berfungsi sebagai pilar yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Jadi sekali lagi, kekuatan pilar gereja terletak pada firman Allah dan karakter. Jika Anda ingin berdiri sebagai pilar bagi gereja ini, pastikan Anda terhubung dengan pengajaran dan karakter yang sudah ditanamkan Gembala Sidang bagi kita semua. Saya yakin kita sedang berjalan menuju kemuliaan Tuhan saat ini. Amin. Ya. Dan semua yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekalipun gereja kami dalam goncangan yang luar biasa, Tuhan, berhubungan dengan dipanggil pulangnya almarhum Pastor Joni Subaida sebagai gembala kami. Tapi Tuhan Yesus, kami bukanlah orang-orang yang kehilangan arah dan tujuan. Kami masih terus berjalan dengan visi Gembala Sidang.
Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami mampu menang terhadap persoalan, terhadap tantangan, rintangan yang datang menghadang kami Tuhan dalam pelayanan ini. Supaya ketika kami berhasil menang, kami layak untuk menjadi pilar-pilar di bait suci Tuhan, pilar-pilar di gereja, bukan sekedar pilar tapi pilar-pilar yang kuat dan kokoh. Dan Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, siapapun di antara jemaat air hidup ini yang mungkin sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan sebagai penyokong, sebagai penopang bagi pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa supaya orang itu benar-benar tertanam dalam pengajaran firman Allah dan punya karakter ilahi, yaitu mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mengasihi pemimpin mereka dengan tulus, mengasihi siapapun yang sedang dipercayakan di dalam gereja ini untuk memimpin kami. Dalam hal ini Ibu Gembala juga Pastor Ewing, tunduk pada otoritas, menghormati otoritas tertinggi dalam gereja ini, supaya Tuhan kami bisa melihat benar-benar gereja ini sedang berjalan menuju kepada kemuliaan Tuhan, menuju kepada penggenapan janji Tuhan, visi Tuhan bagi gereja ini lewat Gembala Sidang. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa bersama dengan Tuhan kami bisa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus tolong kami supaya benar-benar kami siap sebagai pilar-pilar bagi gereja ini. Kami siap menopang, menyokong pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus. Dan semua yang terjadi di kemudian hari kami percaya Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan semua terjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Bapak yang baik, tanamkan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kemana saja kami pergi, kami ingat bahwa kami pilar gereja. Kami ingat bahwa kami adalah penopang dalam gereja, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom jemaat kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Namun ada beberapa hal yang harus saya sampaikan menyangkut dengan persembahan dari Bapak Ibu Saudara yang akan diberikan nanti. Yang pertama, persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa diserahkan langsung kepada PKS masing-masing. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dibawa langsung ke gereja pada setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore. Dan yang ketiga, persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat ditransfer langsung ke rekening gereja seperti yang tertera di layar kaca. Saatnya bagi kita untuk memberi. Sebelumnya saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi. Kita akan lihat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan dasar firman Tuhan inilah kita akan memberi bagi Tuhan. Saatnya bagi kita memberi, angkat persembahan tangan saudara, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih lagi Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memberi. Sebelumnya kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan yang kami berikan ini, supaya dipakai berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus Engkau melihat hati kami yang memberi ini, lalu Tuhan Engkau memberkati pekerjaan kami, apa saja yang dikerjakan tangan kami, usaha kami, bisnis kami, kiranya Engkau memberkati, supaya dengan itu Tuhan kami bisa menghidupi kehidupan rumah tangga kami, usaha kami, apa yang kami lakukan bisa diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Aku Diberkati. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku
Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita satu hati kita mengambil momen ini, kita berdoa buat Ibu Gembala, juga untuk Priscilla, untuk Monica, kita berdoa buat mereka saudara karena itu sudah jadi tanggung jawab kita. Kita berdoa buat keluarga Gembala. Saudara, saya terlalu yakin bahwa ketika kita bergandengan tangan kita pasti mampu mencapai visi Tuhan. Pastor John sudah lihat itu di dalam ibadah online bahwa sudah lebih dari 1.000 jiwa yang menyaksikan pengajaran beliau. Dan kita hanya nanti menuai itu. Dalam artian kita akan melihat secara kasat mata bahwa orang-orang ini hadir saudara di ibadah kita, amin. Nah, kita berdoa Ibu Gembala, kita berdoa supaya kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, itu turun atas keluarga ini, atas mama, atas Priscilla, atas Monica. Kita berdoa supaya benar-benar Tuhan menjadi penghibur bagi mereka. Ya Tuhan, mari sama-sama kita dalam sikap doa. Saya minta semua kita yang di rumah kita mengangkat tangan kita dan kita lihat mama. Sekalipun mungkin mama tidak bersama-sama dengan kita, tapi kita melihat mama, kita lihat Priscilla, kita lihat Monica. Kita angkat tangan kita saudara. Kita lihat mereka dengan cinta, dengan kasih, dengan ketulusan. Itu orang tua kita saudara, meskipun Bapak sudah dipanggil Tuhan, tapi mama tetap jadi mama untuk kita saudara. Kita berdoa buat beliau, buat Priscilla dan juga Monica. Saya akan memimpin kita dalam doa. Saudara masih tak angkat tangan di rumah. Kalau saudara mau berbahasa roh, saudara boleh berbahasa roh. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami berdoa sepakat sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak dalam gereja. Kami mendoakan orang tua kami, Mama Gembala. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan turun atas Mama. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan gantikan kain kamunya dengan sukacita. Tuhan gantikan dukanya menjadi tari-tarian dan sorak-sorai Tuhan. Itu ketika visi Tuhan tergenapi, kami tahu ada sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami tahu bersama dengan Mama, kami akan mencapai visi Tuhan bagi gereja ini lewat Gembala Sidang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan kuatkan Monica, kuatkan Priscilla, juga dalam menghadapi kedukaan ini Tuhan. Kami semua mengalami goncangan, tapi kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang sudah memulai pendidikannya Monica, Engkau juga yang akan menyelesaikan pendidikannya Tuhan Yesus sampai selesai, sampai tuntas. Juga Priscilla pun kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati usaha, bisnis, karirnya, bahkan masa depan mereka berdua pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa supaya Tuhan berkati Mama dan juga Pastor Elin sebagai tim caretaker Gembala. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan ada pada mereka berdua dalam nama Yesus. Dalam mengambil keputusan sekecil apapun, Bapak kami berdoa supaya itu dari Tuhan asalnya. Kami berdoa supaya kesatuan hati itu ada pada mereka berdua. Dan kami berdoa Tuhan supaya lewat kepemimpinan mereka berdua ada hal-hal yang luar biasa lagi Tuhan yang kami terima dari Tuhan. Lewat kepemimpinan mereka berdua ada hal-hal yang dahsyat, yang supernatural yang terus kami dapatkan lewat mereka berdua Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan pakai mereka berdua secara dahsyat dan heran untuk bisa melanjutkan visi Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa semua kami jemaat Air Hidup Ambon, kami tunduk pada otoritas, kami menghormati otoritas di dalam gereja ini. Dalam hal ini pemimpin yang sudah ditunjuk untuk memimpin kami jemaat Air Hidup Ambon, yaitu Mama Gembala juga Pastor Elin. Kami menghormati mereka dengan ketulusan, dengan cinta, dengan kasih. Kami benar-benar tulus mengasihi mereka Tuhan. Supaya dengan demikian kami bergandengan tangan satu hati, seia sekata, kami melanjutkan visi Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mungkin sulit, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan menuju kepada kemuliaan, lepas kemuliaan, kemenangan, lepas kemenangan. Kami tidak ragu itu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Aku juga berdoa memberkati jemaat Tuhan dengan semua pekerjaan mereka, dengan semua pendidikan mereka, usaha, karir, bisnis mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau Allah memberkati. Sekecil apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus itu diberkati oleh Tuhan. Engkau buat perbedaan antara orang-orang yang beribadahkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadahkan Tuhan. Engkau buat perbedaan Tuhan Yesus antara orang-orang yang tertanam dalam pengajaran firman Tuhan dengan orang-orang yang asal-asalan ke gereja Tuhan. Engkau buat perbedaan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan Hamba juga berdoa, Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin baru di gereja ini Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang juga tertanam di bait Allah, tertanam dalam firman Allah, juga di waktu yang bersamaan punya karakter ilahi.
punya rasa cinta bagi pekerjaan Tuhan, punya hati hamba yang mau melayani Tuhan dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan, dan aku berdoa siapapun mereka, Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya Roh Kudus menggelisahkan hati mereka, berbicara bagi mereka, untuk mereka juga jadi tiang, jadi pilar, jadi penyokong, jadi penopang bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke depan akan ada training PKS baru. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus, siapapun mereka yang Tuhan pilih, Tuhan bicara bagi mereka lewat mimpi, lewat alam supernatural. Tuhan bicara bagi mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Hamba juga berdoa menyatakan buat semua anak-anak kami dalam pendidikan, diberkatilah mereka. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka pintar, cerdas, pandai, bahkan yang masih bayi, bahkan yang masih dalam kandungan sekalipun diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhasil di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan, yang mungkin sekarang sedang menuntut pekerjaan di tengah situasi sulit ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan mereka pekerjaan sekalipun di tengah-tengah situasi sulit ini Tuhan Yesus. Bahkan makan minum pakai jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Keuangan jemaat Tuhan pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mungkin ke depan kami akan kembali berkumpul bersama untuk beribadahkan Tuhan. Tuhan tolong kami semua pengurus di gereja hamba Tuhan. Tuhan kasih kami hikmat untuk bisa mengatur apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami taruh semua kami Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini Tuhan Yesus, semua anak-anak yang juga terlibat untuk editing video, diberkatilah mereka, anak-anak muda, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan pendidikan pekerjaan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita di malam hari ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai, memberkati tubuh, roh, dan jiwa kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya diperintahkan Tuhan berkat keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, ketenaran, kemakmuran, kesehatan, itu mengejar kehidupan kami semua, dan juga jemaat Tuhan, dan berdiam bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami berdoa apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan sukses, dibuat Tuhan beruntung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan gereja ini pun dalam pelayanan pun diberkati oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkatnya dengan iman, dan kami sudah terima di alam roh dengan iman. Kami akan menerima di alam nyata dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.